Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang klakson. Klakson merupakan komponen dari sebuah kendaraan yang berfungsi untuk memperingatkan pengendara lain ataupun pengguna jalan dari keadaan yang akan dilakukan oleh kendaraan yang kita tumpangi. Misalnya kendaraan akan melaju ketika di depannya ada yang menghalangi, ataupun ketika kendaraan akan mundur ketika di belakangnya ada yang menghalangi, ataupun kendaraan akan berbelok dan lain sebagainya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana rangkaian kelistrikan dari sebuah klakson dan juga bagaimana cara kerja dari klakson. Pertama, mari kita mulai dari rangkaian kelistrikan dari klakson. Kita lihat di sebelah sini, di sebelah kiri, ini adalah rangkaian kelistrikan sederhana dari sebuah sistem klakson, yang mana komponennya tentu saja ini adalah komponen yang utamanya dari sistem klakson ini, dimulai dari baterai, fuse, ignition key, relay, horn switch, horn, dan ground. Baterai tentu saja merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan tegangan listrik dan muatan listrik. Fuse berfungsi untuk mencegah rusaknya sistem klakson jika sewaktu-waktu terjadi short circuit. Ignition key merupakan komponen yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan rangkaian kelistrikan. Ignition key ini sekaligus juga dengan sistem lock dan juga starter. Berikutnya relay dari klakson yang umumnya digunakan, dan horn switch yang terletak pada setir, dan tentu saja horn atau klakson yang adalah komponen utama dari sistem kelistrikan ini. Kita mulai aliran kelistrikannya, aliran listriknya maksud saya, dimulai dari baterai. Jadi baterai menghasilkan tegangan dan mengalirkan arus listrik dari baterai ke fuse, lalu dari fuse menuju ke ignition key pada posisi IG maupun ACC. Tetapi seingat saya, di posisi lock pun klakson atau horn dapat dihidupkan. Jadi sedikit tambahan, mungkin di posisi lock juga klakson dapat dihidupkan. Tetapi saya tuliskan di sini pada posisi IG dan ACC, penghubungan dari ignition key untuk menghubungkan kabel di posisi ini menuju ke ujungnya. Selanjutnya listrik mengalir menuju ke titik ini dan terbagi ke dua cabang. Yang pertama ke terminal 85 dari relay, lalu ke terminal 86, lalu ke titik selanjutnya ke horn switch. Nah, ketika horn switch belum ditekan ataupun belum ditempelkan ataupun belum dibuat close circuit ataupun ya jadi sirkuit, maka kumparan pada relay yang terhubung dari terminal 85 menuju 86 belum menjadi elektromagnet. Nah, ketika kita menekan tombol klakson ataupun horn switch, maka kita akan mengaktifkan kumparan dari relay yang terhubung dari terminal 85 menuju ke 86 menjadi elektromagnet. Nah, elektromagnet ini menarik saklar dari relay yang terhubung dari terminal 30 menuju ke 87 sehingga terhubung gitu ya. Dan arus listrik yang sudah siap di ujung terminal 30 selanjutnya mengalir menuju ke terminal 87, lalu mengalir ke horn atau klakson sehingga klakson dapat menyala karena sudah terhubung dengan ground. Horn switch juga sudah terhubung dengan ground, tentu saja baterai juga sudah terhubung dengan ground, dan inilah rangkaian kelistrikan sederhana dari sebuah klakson. Lanjut, mari kita bahas bagaimana cara kerja dari klakson sehingga klakson dapat menghasilkan suara. Ini adalah ilustrasi sederhana dari sebuah klakson yang mana komponen dasarnya yaitu resonator, membran, case, dan coil
yang akan menjadi elektromagnet. Nah, ketika kita mengalirkan arus listrik tadi dari terminal ini masuk ke klakson, maka koil akan menjadi elektromagnet sehingga menarik membran. Dan penampang di sini juga akan tertarik ke koil sehingga memutuskan kembali kelistrikannya. Dan setelah putus, penampang ini akan lepas kembali dan listrik akan mengalir kembali. Listrik mengalir menjadi elektromagnet, penampang ini tertarik kembali. Jadi terus menerus secara intermittent, tarik lepas, dan membran juga sama, tertarik dan terlepas, sehingga getarnya akan menghasilkan suara, dan suara tersebut akan dialirkan menuju resonator dan dikeluarkan melalui lubang yang lebih besar sehingga menghasilkan suara. Klakson terdiri dari beberapa komponen bagian. Yang pertama adalah resonator, diafragma, coil, cover, dan juga baut serta sambungan lainnya. Kita mulai dari resonator. Resonator berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara yang dihasilkan oleh getaran diafragma, dan setelah dikumpulkan lalu akan mengelilingi saluran ini dan keluar ke lubang yang lebih besar agar gelombang suara yang dihasilkan akan lebih besar. Dan ini adalah diafragma atau membran, yang mana membran ini atau diafragma ini adalah komponen yang bergetar akibat tertarik oleh elektromagnet yang dibuat oleh koil ini. Dan ini adalah koil yang berperan sebagai magnet, yang mana jika dialiri arus, maka kumparan ini, kita lihat, kumparan ini akan menjadi magnet dan secara intermittent akan menarik dan melepas membran, dan membran akan tertarik dan terlepas secara terus-menerus jika koil atau lilitan ini dialiri arus secara intermittent. Dan yang berikutnya ini adalah cover yang berfungsi untuk menutup mekanisme elektromagnet dan juga membran. Dan yang lain-lainnya ini adalah skrup dan juga flank dan lain sebagainya. Mari kita susun klakson ini, dimulai dari resonator, lalu membran dengan posisi yang seperti ini. Oke. Dan berikutnya coil. Yep. Dan komponen lainnya yang terkait di sini, ini adalah penutupnya, dan baut-bautnya tentu saja harus dipasangkan, dan baut-baut yang kecil ini juga, dan seterusnya. Dan yang terakhir cover. Cukup sederhana. Jika Anda memiliki saran ataupun pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton.